DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang sekaligus mengesahkan RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Untuk Undang-Undang Kementerian Negara, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut Undang-Undang Kementerian Negara menyepakati kewenangan dalam bentuk kementerian, di mana Presiden memberikan kewenangan untuk menentukan jumlah kementerian yang akan dibentuknya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan fungsi kelembagaan. Kemudian, Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden yang hari ini disahkan oleh DPR adalah tanggung jawab One Team Press kepada Presiden, dan One Team Press kini berstatus lembaga negara. Pembahasan undang-undang ini disebut sebagai kalangan super kilat karena tidak banyak melibatkan partisipasi publik. Pertama, penyesuaian kelembagaan kementerian agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk optimalisasi kinerja pemerintah guna mewujudkan agenda, cita-cita, dan program pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Kementerian Negara, hal-hal yang mengundang perdebatan adalah penghapusan klausul 34 menteri yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dalam klausul yang diusulkan Balik dan disahkan dalam paripurna, jumlah kementerian dihapus dan ditentukan Presiden. Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden juga menghapus ketentuan jumlah anggota One Team Press, 9 orang, dan diubah jumlahnya diserahkan pada Presiden. Undang-Undang One Team Press juga menyatakan posisi One Team Press sebagai lembaga negara, padahal sebelumnya di bawah Presiden. Sebelumnya ketua atau anggota ormas dan partai politik tidak boleh jadi One Team Press. Di ketentuan terbaru, aturan itu dihapus. Dalam Undang-Undang Keimigrasian pada ketentuan sebelumnya, orang-orang yang terlibat tindak pidana baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan bisa dicegah atau tangkal atau cekal ke luar negeri. Ketentuan yang baru sebaliknya. Hal lain yang baru diatur, pejabat tertentu di imigrasi dibolehkan membawa senjata api yang sebelumnya tidak diatur.